Virus COVID yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan usai. Justru sebaliknya, terus-menerus dengan berbagai varian terbarunya. Hal ini memaksa hampir semua negara, terutama negara-negara yang parah selama penularan COVID ini, memaksakan seluruh warganya untuk vaksin menghadapi varian terbaru COVID ini, yakni Omicron, yang katanya penyebarannya lebih cepat 5 kali lebih dari varian sebelumnya. Virus Omicron ini berasal dari Afrika. Namun, mengapa penyebarannya di Indonesia begitu signifikan? Potensi penyebarannya tidak lagi seperti varian pertama, dibawa oleh importir atau dibawa oleh orang-orang yang telah datang dari negara-negara yang telah terjangkit virus COVID. Justru penyebarannya secara lokal dan komunitas. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang telah vaksin hingga vaksin booster? Apakah masih rentan terjangkit varian terbaru corona ini? Jika iya, berarti orang-orang yang sudah vaksin tentu tetap berpotensi menyebarkan virus. Ya, jadi memang karena Omicron ini punya karakteristik satu, sangat mudah menular, ya, daya tularnya sangat tinggi. Kedua, bisa dalam situasi menembus sistem imun kita. Tetapi beruntung sebetulnya bagi orang yang sudah divaksin lengkap, apalagi booster, kalaupun Omicron ini bisa masuk ke tubuhnya dan berkembang biak, tetapi karena ada perlawanan proteksi dari vaksin, maka biasanya gejalanya itu ringan-ringan saja, bahkan sebagian besar tanpa gejala. Itulah makanya kita selalu mengatakan ayo divaksin, lengkapi vaksinasi Anda, dan kalau perlu booster, karena data menunjukkan sebagian besar orang-orang yang terkonfirmasi positif Omicron yang kebetulan sudah divaksin gejalanya ringan dan tanpa gejala. Tetapi bila orang-orang tersebut ini, saya melihat data-data dari rumah sakit kami, contohnya pasien-pasien yang dirawat di ICU, selain mereka adalah orang lansia dan ada komorbid, itu 75% belum divaksin. Ini yang di ICU ya. Jadi ini menunjukkan bahwa vaksinasi itu memang bermanfaat untuk mencegah jangan sampai bila terinfeksi atau terkonfirmasi itu tidak menjadi berat. Omicron menunjukkan gejala yang berbeda pada orang yang sudah divaksin dan belum divaksin. Hampir semua pasien yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin menunjukkan gejala ringan. Gejala ringan yang dimaksud adalah sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan mudah lelah. Bahkan beberapa orang tidak menunjukkan gejala apapun. Orang yang belum divaksin ternyata menunjukkan gejala yang lebih parah dibandingkan dengan yang sudah divaksin. Tidak hanya itu, orang yang sudah vaksin namun baru 1 dosis juga menunjukkan gejala yang lebih parah. Semua pasien yang mengalami sesak napas, sulit beraktivitas, dan butuh dirawat di rumah sakit adalah orang-orang yang belum menerima dosis vaksin yang lengkap. Tidak hanya dipengaruhi vaksin, gejala lebih parah juga ditunjukkan pasien yang memiliki penyakit komorbid. Beberapa contoh penyakit komorbid yang menyebabkan gejala Omicron lebih parah antara lain asma, hipertensi, penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, HIV, dan autoimun. Pasien dengan kondisi hamil, obesitas, dan lansia juga meningkatkan gejala COVID-19 walau sudah menerima vaksin.